Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita dalam suasana yang mencekam ya. Tapi insyaallah tidak mengurangi hasrat kita untuk menambah pengetahuan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan menuju ke arah kebenaran. Walaupun ini ayat-ayat Al-Quran itu ayat yang qat'i dan hadisnya pula sebetulnya qat'i, tapi kadang-kadang kita memaknainya dengan zon, dengan prasangka-prasangka yang tanpa ilmu, sehingga kita salah paham tentang agama ini. Kenapa diatur sampai begini dengan rupa? Sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan kita juga sebetulnya. Jadi untuk supaya kita itu tidak terlalu serampangan hidup ini gitu ya. Kita teruskan ya. Jadi masih dalam bab nafkah dalam perkawinan. Dalam YouTube disebut dengan pakai part 1, sekarang part 2 gitu. Part 2. Bentuk nafkah sudah selesai, mengenai nafkah batin. Nafkah lahir itu yang terdaftar di dalam Al-Quran dan hadis hanya 3, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi tidak peduli ini sejelek-jeleknya kita ngasih nafkah 3 ini dalam bentuk hutang, nggak masalah. Yang penting tercipta adanya 3 barang itu. Hutang dalam arti kalau tempat tinggal kan kontrak bisa aja kan. Dipinjemin kakak rumah, terus istri suruh tinggal di situ, itu kan udah ngasih nafkah, tapi hutang, dipinjem, ya kan? Atau kita berencana membelikan pakaian hanya setiap lebaran, itu pun dari hutang karena THR nggak keluar gitu. Yang penting ngasih nafkah. Itu sejelek-jeleknya lah, artinya seburuk-buruknya. Ya kalau bisa kita ada memang memberikan dia dengan rutin ya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bukan dalam kaitan melindungi dari panas dan hujan, tapi dalam kaitan menjaga kehormatan. Karena di tempat tinggal itu ada aturan istri bisa membuka aurat kan. Ya, dihalangi tembok, jendela dan korden, dia bisa membuka aurat depan kita. Tapi bayangkan kalau kita nggak ada tempat tinggal gitu loh. Ya, dan sebaik-baik tempat tinggal nanti diatur di dalam surat An-Nur bahwa ada pula sekat di dalamnya, di mana terjadi hubungan antara kita yang intim dengan dia itu tidak terlihat pula oleh anggota keluarga yang lain. Begitu loh maksudnya. Jadi tempat tinggal itu sampai di situ ntar diaturnya. Bukan caranya gitu. Tapi sekarang kita hanya menyebutkan saja bahwa nafkah lahir itu adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh, ya, gunanya untuk mempertahankan hidup, ya kan? Toh dia dibuang juga sebagai makhluk hidup yang memang makan mesti punya pembuangan, kan gitu. Makanya malaikat makhluk hidup juga, tapi dia nggak makan, sehingga dia nggak punya pembuangan. Jin makhluk hidup, dia punya pembuangan karena dia makan. Nah, ada satu zat yang tidak makan tidak minum, yaitu Allah. Jadi kita ini makhluk yang lemah karena kita makan sesuatu yang enak tapi dibuang dalam bentuk yang tidak enak. Nah, makan itu perlu ya. Nanti makanan itu kalau diurai panjang ya termasuk zat-zat yang mendukung makanan, vitamin dan sebagainya, buah-buahan ya. Itu tapi yang penting bentuknya dulu. Ayo kita mulai dengan hadis nomor pertama.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qushairi. Jadi Tirmizi meriwayatkannya, teksnya seperti ini ya. Oke, hadis nomor 1 ya. Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qushairi dari ayahnya. Ya, berarti dari Muawiyah. Dia berkata nih, si Muawiyah berkata, aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Apakah hak istri kami nih, salah satu di antara kami? Beliau menjawab, an yut'imaha iza ta'im. Ya, ta'im tak. Wa taksuha iza iktasabta. Engkau memberinya makan jika engkau makan, dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Makna sebetulnya kan nggak usah pakai jika engkau memberinya makan dan pakaian gitu dah. Itu maksudnya ada standar minimal. Engkau memberinya makan apa-apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian apa-apa yang engkau pakai. Bukan soal mutu atau harga, tetapi ya udah dong, jangan sampai nggak kesian banget gitu loh. Misalnya kita beli ayam goreng sama nasi gitu. Lalu kita memberi nafkah istri, tapi kita makan dulu itu, istri kasih tulangnya. Kan kasih nafkah juga. Tapi tidak adil. Apa yang kau makan, yang kau nikmati sebagai makanan enak itu, istri juga berhak mendapatkan yang sama dengan itu. Atau bahkan Anda lebihkan juga boleh. Tambahin lalapnya sama segala macam. Paham ini ya? Jadi begitulah Rasulullah mentreatment istri-istrinya. Apa yang kau makan, kasihkan dia sebagai makanan. Apa yang kau pakai, kasihkan dia sebagai pakaian. Paham? Ya. Di dalam hadis nomor 2 yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, teksnya sama, yang meriwayatkan sama, tetapi dibarengi dengan nafkah batin, nafkah lahir ini. Coba kita lihat dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya ya kan, tadi juga begitu kan. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah satu antara kami? Beliau menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Nah ini, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Jadi dalam hadis nomor 2, apa Pak Tom? Bilang aja mas saya banyak lupa. Nah, saya udah jelasin masih ngomong aja. Mau gimana? Kapan nyampe ilmunya gitu? Gue udah marah nih, guru nih marah nih. Dalam hadis nomor 2, pemberian makan dan pakaian jangan disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Anda kasih nafkah lahir, tapi nyente-nyente, bahasa Jawanya apa nyente-nyente itu? Ngoceh. Makan tuh makan. Nah, nggak boleh. Berarti nafkah batinnya gagal. Gembirakan dia dengan nafkah lahir, dengan nafkah batinnya dibina juga. Jadi jangan memukul wajah, jangan ngejelek-jelekan, dan jangan mendiamkannya kecuali dalam rumah. Jangan ngasih makan tapi bilang, lo kan nggak pernah makan beginian waktu belum kawin sama gue. Waduh, menjelek-jelekan, paham ya? Ya itulah gabungan antara nafkah lahir dan batin dalam satu hadis tuh. Jadi berikan makan apa yang kau makan, ya ketika kau makan, berikan pakaian apa yang kau pakaian, tapi jangan sakiti hatinya. Diamkan saja yang dimaksud, dan jangan mendiamkannya kecuali dalam rumah. Jangan kau tahan hubungan intim itu. Jadi orang laki kan begini, nggak, pokoknya kalau dia minta gue nggak kasih. Gengsi orang laki itu, ya, gue nggak kasih karena mungkin marah kita sama kelakuan dia gitu. Jangan di luar rumah, jangan sampai begitu. Di dalam boleh. Anda piknik berdua, tiba-tiba cekcok, ya. Lalu istri mau damai ngajak hubungan intim, nolak. Jangan. Kenapa jangan? Kalau di luar rumah kejadian begitu, dia bisa disabet orang, saking dia butuhnya. Kita bengong, gue diemin malah dia nyari laki lain gitu loh. Hati-hati.
ini barang berharga nih Pak. Ya, jadi kasih makanan, kasih pakaian, jangan sakiti hatinya. Itu hadis nomor 2. Ya, batinnya tetap jaga gitu loh. Mah, ini makanan mah mahal punya nih, kita sekali makanan mahal deh gitu. Iya kita makan yuk. Wah, makan suap-suapan. Lebih baik digembirakan daripada nih mau makan. Gue capek nyarinya, beli ginian aja. Martabak 80.000. Martabak apaan lu? Enak nggak makannya? Tuh bini sambil nangis Pak makannya. Disumpahin kita. Biarin poten dulu. Ya, biasanya ada ungkapan dari istri dulu. Gimana? Kalau misalnya dikasih apa makan tuh, misalnya rebutan sambil suami kesel, udah kamu semua dah. Itu jadi ada omongan dari istri. Iya. Sama. Kalau dibalik Pak, kita tuh bawa buah. Kita beliin mangga Indramayu baru musim. Mampirlah kita di Purwok Cabe, beli buah. Sampai rumah, istri nanya, karena kita kan nggak pernah beli buah, dia yang sering beli buah. Weh, mangga Indramayu, berapa sekilo? 50.000. Aduh, goblok gitu. Gue biasa 30.000 deh. Gimana perasaan kita? Paham ya? Jadi janganlah membarengi nafkah lahir dan batin ini tapi satu cacat gitu loh. Ya. Sebaliknya juga begitu, nafkah batinnya udah dijaga baik tapi makanannya nggak pantas. Ya kan? Bawa tas gitu, wah rapi hitam gitu. Nih buat makan kita malam ini apaan tuh? Kerupuk. Masa gue dikasih kerupuk doang mas gitu? Kita bilang bersyukur gimana? Ringan. Ya pakai ya sate ayam kayak 5 tusuk dah, ya kan? Adalah. Jadi senengin batinnya. Apa yang kita makan kita anggap enak gitu. Dia juga mesti berhak gitu. Iya. Hah? Kerupuk asinan boleh. Kemarin saya bawain buru, dia bilang Pak Asep nih gitu. Pak Asep yang goreng bininya pada. Justru Ya. kita Apa? mengetahui banyaknya nafkah batin. Saya melihat ini justru peranan utamanya di sini. Karena kalau antum bilang corona ini jangan sampai visi pematik, ya kan? Ini justru di sini adalah mental positif psikologinya. Iya. Artinya kalau kita kurang, ya di sinilah mentalnya kuat. Kalau akhirnya dari sini, Iya. gitu. Rasa syukurnya. Kalau justru di batin ini, ya walaupun berhasil antum juga bilang tadi di nafkah lahir, ya begitu kita pensiun aja habis kita. Habis. Begitu kita bangkrut aja selesai. Jadi justru ini yang paling megang peranan nih. Nafkah batin ini tadi. Iya. Saya tahunya tadi cuma seks nafkah batin. Jadi kita ganti nama Haji Utama Dewan Victor. Kan ini berhenti ya sekarang minum obat kuat sih. Ngebuka sendiri rahasianya. Gue pikir masih kuat, ternyata pakai obat. Oke ya, jadi itu dulu makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian itu dia tentu sebagai kaum wanita di zaman sekarang akan ngikutin mode atau akan memvariasinya. Jadi kan dia sebetulnya nggak bertugas masak. Kalau kita lihat apa hak istri, Rasul ditanya, engkau memberinya makan dan berinya pakaian. Itu para ulama Hambali dan Maliki, ya, itu menganggap bahwa tidak ada kewajiban dia untuk masak, tidak ada kewajiban dia untuk nyuci baju atau pakaian. Kita yang melakukan. Gara-gara hadis ini. Paham? Nah, kita karena nggak mampu, karena kita nggak mampu melakukannya, maka kita bayar pembantu buat dia. Begitu. Sampai situ. Pelaksanaan implementasi sampai situ gitu loh. Saking kita sayang dan cinta sama dia. Itu. Jadi baju jangan biasa nyuci di rumah makanya. ya. Enggak kalau lo enggak lu ya lo ngomong sebagai laundry apa sebagai suami? Kalau sebagai laundry kan lo bisa nitipin ke orang kan, bayar orang. Ya. Jadi nggak ada hak lagi Anda untuk marah kalau masakan dia itu, karena pada hakikatnya yang memberikan masakan asin itu Anda. Dia ngolah itu karena kebaikan dia.
Dia masak, nyuci piring itu karena kebaikan dia. Anda yang mesti cuci piring. Karena cuci piring bagian dari makanan itu. Kalau sadar, kalau nggak sadar nggak apa-apa, ya. Terus aja rumah tangga begitu ya. Ntar matinya melotot, karena nyesel gitu. Oke. Nah, sekarang tempat tinggal. Ini ada diselip di surat At-Tolak. Sebetulnya mengenai perceraian, tapi nggak apa-apa kita ambil kalimat pertamanya aja. At-Tolak ayat 6. Surat 65 ayat 6. Buka. Di dalam surat At-Tolak ayat 6 disebutkan di kalimat pertamanya saja ya. Disebut di situ askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna ya litudayyiku alaihinna. Sampai situ aja. Alaihin sampai situ aja. Tempatkanlah mereka ya, kalau bininya banyak, kalau bininya satu, tempatkanlah dia, istrimu itu, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah, ini batin lagi nih, kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Batin lagi. Kamu di mana bertempat tinggal? Ya, makanya Nabi bilang, pekerjaan paling baik adalah yang pulang hari. Kamu kerja di Bogor, repot nih mah. Saya kosnya di sana, saya pulang seminggu sekali. Nggak masuk dalam ayat ini tuh. Mulai melebarkan diri, memvariasi. Jangan, pulang hari. Di mana kamu bertempat tinggal, disitulah dia kamu tempatkan. Sebagai bidadari yang menyambut baiti jannati. Menyambut kepala rumah tangga pulang. Bapak kondor. Itu orang Jawa kan. Kundur maksudnya, bapak kundur. Karena ngomongnya nggak bisa, bapak kondor. Enggak, gue nggak kondor gitu. Maksudnya kundur pulang. Bapak pulang. Alhamdulillah. Di situ, di rumah itu. Ya, di situ rumah tangga dimulai, baiti jannati. Tempatkanlah istri-istrimu itu di situ, dan jangan kamu bikin dia sempit hati. Masuk rumah baru, rumah kontrak, dia pengen mau di sini dicat hijau, turutin aja. Di sini kasih korden dong, enak. Si sempit hati batin lah. Iya. Beriringan ini. Ya, jadi gembirakan lah. Walaupun kecil 3x3, tapi kalau kita gembirakan dia gitu. Nih, di sini ntar kita main termalam nih, kita batasin aja sama bupet gitu kan. Wah, dia senang bercanda itu. Tapi jangan dibilang, udah yang ada syukurin dulu gitu. Ntar kalau udah ini bisa ntar kontrak gitu. Udah mau petak dulu nggak apa-apa. Udah petak juga udah susah nih, keringetan gitu. Capek istri digituin, Pak. Ya. Hatinya lelah. Hatinya digembirakan, ya. Walaupun rumah bapak kecil, akhirnya karena hatinya lapang, rumah terasa lapang. Tapi rumah gede dikasih, sambil bilang, lo punya rumah kayak gini, jadi orang kaya baru, jangan sok. Dia berak juga di ujung, paling nggak mau di toilet. Enak. Lihat lakinya ngomong begitu ya. Jadi tetap dibarengi dengan nafkah batin, nafkah lahir itu. Ya, udah ya, pakaian, makanan, tempat tinggal. Nggak ngurusin Islam mengenai harganya, mengenai bentuknya, tapi yang pantas dan layak, bil ma'ruf, yang baik, yang layak, yang dikenal orang ya bolehlah, layaklah untuk suami istri baru misalnya itu ya. Jangan di luar pakem gitu loh. Contohnya begini, karena gue orang modern, orang milenial nih, rumah gue dari kaca, nggak pakai korden, jadi dari kaca semua gitu. Jadi orang dari kalau malam bisa melihat apa yang terjadi gitu, kan lucu ya. Ini barat punya nih, gue milenial lah. Jangan juga, itu terlalu norak. Menurut saya norak. Ya, lebay ya. Bukan ustadz yang lebay kan, tapi orang itu tadi yang gue ceritain, nggak tahu siapa dia kali ya. Kalau punya istri dua nih, tempat tinggal, ini mesti izin nggak? Ini kebetulan yang satu di Pamulang, ya. Yang satu di Bogor. Kebetulan dia nih pada saat itu di Bogor nih, di Bogor. Terus dapat dinas di Bandung. Pulang kemalaman kan, ini giliran yang di Pamulang. Oh, tapi iya. Tidur di sini, diizin dulu ke ini nggak? Iya. Kalau izin nggak perlu, tapi pemberitahuan perlu. Pemberitahuan perlu. Itu nanti ada di bab poligami. Ya, akan diselesaikan bulan Juni. Jadi Anda kan pulang aja dulu. Saya udah berdebat sama
berdebat yang poligami. Heeh. Wah lu mesti wajib, kamu mesti kemampuan. Lah, gua kepala rumah tangga, gua mau tidur di mana urusan gua, kan gua yang ngatur gitu. Kita kalau mampu menggembirakan batinnya, nanti kayak Saudah. Saudah tuh gilirannya ada. Dia bilang, giliran saya 3 hari, saya kasih sama Aisyah. Jadi Aisyah 9 hari. Kan bini tua tuh jatahnya 3 hari. Kalau janda, bini muda 6 hari. Gitu kan ada aturannya. Gitu. Nah udah jatahnya jadi 9 hari Aisyah. Kenapa? Karena Saudah merasa, udahlah aku udah tua, udah menopause gitu. Nabi mau cium aku nggak apa-apa, tapi kalau itu kasih Aisyah aja lah, biar dia bergembira gitu. Jadi itu kita ngembirakan dia, sehingga yang tua juga bilang, tahu diri. Tahu kalau dia nggak pulang, berarti ada di sono. Begitu Mas. Dia nggak nyanyi kalau semalam nama siapa, rambut siapa, ini kan begitu lagunya ya. Ya. Waktu itu kita dapat Mas Rasman gitu. Wah musik gue. Oh iya. Giliran saya. Dia belum tahu waktu itu. Sekarang udah tahu. Makanya kalau kawin pakai aturan. Jangan nggak pakai kawin, main kawin aja kayak ayam. Ada aturannya. Udah ya, jadi selesai. Yang tahu cuma ijab kabul. Ijab kabulnya udah tegang dia. Dia mikir malam gimana nih strateginya gitu ya. Sempet mampir jam-jam jago situ. Pak jamu kuat 2. Ya, udah bab itu cukup selesai. Sekarang masuk kepada siapa disalurkan. 3D itu. Kepada siapa nafkah disalurkan sebenarnya? Karena kita ngomong dari tadi istri aja kan gitu ya. Nah, ada urutan secara umum, ada urutan secara khusus. Nafkah kita ini sebagai kepala rumah tangga nih, ini nafkah. Kita lihat yang secara umum dulu. Secara umum. Al-Baqarah. Ini. Oh, kepada siapa? Kan udah lahir batin nafkah. Oke. Nah, pada siapa dia disalurkan? Secara syariat kita harus tahu nafkah kita ini untuk siapa sebetulnya, ya. Secara umum dulu sekarang ya. Lihat Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairi, apa saja harta yang kamu nafkahkan, ya, falil walidain, hendaklah diberikan pada ibu bapak. Walidain itu 2 orang tua. Ini umum dulu ya. Yang kedua, wal akrobin, kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, pada orang-orang miskin, ya. Wa ibnis sabil, pada orang yang sedang dalam perjalanan. Itu bisa menyangkut tamu, musafir, sebagainya dalam perjalanan ya. Terus wa ma taf'al min khairi, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, fa innallaha bihi alim. Allah sungguhnya maha mengetahui. Jadi urutannya itu orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Nafkah yang kamu cari itu loh. Ini umum dulu. Di mana letak istri dan anak? Kita lihat hadis. Hadis dulu kita lihat. Ya. Baca hadis nomor 7. Ini ada kisah nih. Ada kisah orang yang udah nggak punya uang, lalu ingin memerdekakan budaknya secara mudabbar. Ya, kalau kita dulu ngikutin bab budak, ya, bab rikop, tentu tahu. Ada yang mudabbar, ada yang umul walad, ada yang mukatab. Nggak usah saya terangin lagi ya. Ntar lihat aja lah bab itu. Jadi dari Jabir dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah hendak memerdekakan budaknya secara mudabbar. Oke? Lalu berita ini sampai pada Rasulullah. Rasulullah mencegah. Apakah kamu mempunyai harta selain budak tersebut? Laki-laki itu menjawab, tidak, hanya ini harta saya, budak ini. Rasulullah kemudian menawarkan budak ini pada kaum muslimin dengan berkata, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lalu budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga 100 dirham. Kemudian uang tersebut dibawa Rasulullah, diserahkan lagi pada laki-laki itu. Nih, hartamu sekarang berupa 100 dirham, bukan lagi budak. Oke? Lalu dinasihati, dahulukan dirimu sendiri sebagai sedekah. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan, maka untuk kerabatmu.
Jika masih ada kelebihan, maka untuk seterusnya dan seterusnya, termasuk orang yang di depanmu, kananmu, dan kirimu. Tadi di Quran bilang urutannya orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, ibnu sabil. Sekarang urutannya adalah diri sendiri, keluarga, ya, lalu kerabat, lalu seterusnya, ya, umum nih ya, dan depanmu, artinya tetangga, kirimu, kananmu. Mana yang benar? Ya, yang benar mana? Orang tua nggak disebut lagi di sini. Tapi tadi di Quran nggak sebut juga soal keluarga, ya kan? Langsung orang tua. Nah, gimana? Untuk menyatukan ini, bukan bertentangan ini, gitu. Ada hadis lain. Kita pakai cara Jami'ut Taufik. Jadi mengumpulkan hadis-hadis yang sejenis untuk mengetahui duduk perkaranya sebenarnya bagaimana. Kita lihat hadis nomor 12, urutan secara khusus. Hadis nomor 12, urutan secara khusus, ya. Kalau tadi umum kan? Dari Tariq Al-Muharib, dia berkata, ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, berkhutbah di hadapan orang banyak, seraya bersabda, tangan pemberi adalah yang paling tinggi, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ah, siapa ini? Istri dan anak. Ibumu, orang tua kesebut kan? Dan ayahmu, saudara perempuan dan laki-laki, ya, artinya kerabat, adik kakak kita. Lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu, bisa paman, bisa segala macam. Di sini mulai detailnya kerasa. Dirimu sendiri jangan dilupain, ya. Kamu tetap punya hak untuk makan, minum, ya, punya jam tangan, boleh segala macam. Habis itu apa? Keluargamu, keluarga batih, yaitu istri dan anak. Ada ponakan numpang termasuk anak. Lalu, habis itu mulai saudaramu perempuan atau laki-laki atau iparmu. Istri punya adik, kasih. Istri punya kakak, kasih. Masuk dalam hadis ini, gitu. Paham di sini? Kata Rasulullah dan seterusnya sampai orang yang lebih dekat denganmu lagi, gitu. Jadi dibalikin lagi, udah jauh ke saudara, ke saudaranya orang tua kali, ada paman datang, ya. Jangan dinyanyiin, paman dari mana? Paman dari Bekasi. Jangan tanya, butuh apa nih, tumben gitu. Atau datengin. Paham ya? Itu nafkah. Jadi ternyata pencari nafkah itu dibikin oleh Allah untuk menjadi sumber kebaikan bagi keluarga besarnya dan teman-temannya. Paham? Ya? Itu khusus. Urutan khusus, orang tua masuk sini semua. Digabung dengan hadis kemarin, ayah dan ibu. Ayah datang minta duit, tolong dong bapak mau pulang ke Jawa Tengah nih, katanya itu. Wah pak, saya udah ngepasin nih pak, buat SPP nabung, buat bayar listrik segala macam. Gimana pak? Bapak kejam amat sama anak, nggak boleh kasih. Karena urutannya jelas dalam Al-Quran dan hadis seperti ini, ya. Di sini yang udah melakukan siapa nih? Ada kerabat dikasih gitu. Yang ada bini kita ngomel. Lo duit cuma segitu-gitunya gitu. Kasih juga. Ya. Ditambah lagi yang khusus untuk keluarga kita sendiri. Anak, istri dan pembantu. Anak, istri dan pembantu. Rupanya itu dikhususkan lagi oleh Rasulullah. Hadis nomor 16. Lihat. 16. Ya. Lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya 1 dinar." Beliau bersabda, "Nafkahilah dirimu sendiri. Anfiku ala nafsik." Ya. Dia berkata lagi, "Aku punya 1 dinar lagi." Beliau bersabda, "Nafkahi istrimu." Dia berkata lagi, "Aku punya 1 dinar lagi." Beliau bersabda, "Nafkahi anakmu." Dia berkata lagi, "Aku punya 1 dinar lagi." Beliau bersabda, "Nafkahi pembantumu." Dia berkata, "Aku punya 1 dinar lagi." Beliau bersabda, "Engkau lebih tahu siapa yang harus diberi nafkah." Jadi orang yang jadi tanggungan kita dulu beres, baru kalau ada kelebihan sikat yang lain. Memang kelihatannya seperti orang pelit kan? Enggak. Nah itu dia yang mungkin pernah dulu kita ya. Orang luar udah teriak-teriak, lihat lagi, dalam teriak nggak?
Kalau dalam udah aman, baru. Tapi dalam belum aman nih tadi, diri sendiri, anak, ya kan? Dahulukan mereka. Istri, anak, pembantu. Jadi kalau ngeliat satu hadis bisa nggak Kacau. kacau. Ada ibu bapak di sini. Iya, nggak ada ibu bapak. Karena memang tadi itu, seperti yang saya terangkan minggu lalu, istri itu orang lain yang kita bawa untuk kita. Allah nitip ke kita, iya. Ya, jadi tetap walaupun ada ilmunya orang tua kalau butuh kita, tapi ini nih kalau kita sia-siakan juga dosa. Ya kan? Jadinya di dalam hadis ini nafkahi dirimu, kalau udah cukup nafkahi istrimu, nafkahi anakmu, nafkahi pembantumu. Yang dimaksud dengan komponen anak, istri dan pembantu ini adalah yang sesuai dengan hadis kemarin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-riyati. Setiap kamu pemimpin, kamu adalah pemimpin bagi seluruh anggota keluarga. Istri pemimpin dari keluarga, ya. Si pembantu adalah pemimpin dari hartanya majikannya. Kan begitu. Jadi mesti disejahterakan dulu semuanya. Rapi kebutuhannya, baru kita mulai bercuap-cuap dengan harta lebih kita di luar. Ya, paham nih. Ini Islam mengatur begini supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan antara dalam dan luar. Kalau enggak, bini komplain, orang lain dikasih melulu, kita perlu apa? Nggak pernah dikasih, pelit. Nah, terjadi begitu. Ya. Ini nggak dikasih ke jangkanya gitu. Apa? Nggak dikasih ke jangkanya. Jangka apa? Ya begini. Apa? Bila Rasul aku mempunyai 1 dinar. Ya. Kalau aku punya lagi 1 dinar. Aku punya 1 dinar, jangkanya berapa ini? Oh enggak, jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya punya banyak uang. Tapi dia lambangkan dengan 1 dinar nih. Aku punya duit nih gitu. Ya kamu perlu apa? Kamu beli dulu. Oh ya, saya perlu pakaian Rasulullah gitu. Terus dia bilang lagi, aku punya kelebihan nih, istrimu kasih. Jadi begitu. Jangan sampai kita telanjang, bini kita pakai baju, gitu maksudnya. Bukan, kalau gue punya 5 dinar, gue kasih 1 dinar. Enggak gitu. Itu teknis loh itu. Jadi kita diaturnya slow. Tapi berisi nih nasihatnya gitu loh. Ya. Make everybody happy. Orang tua disebut. Ya. Lalu Rasulullah bilang, kalau punya lagi, engkau lebih tahu. Nah, engkau lebih tahu, itu baru. Yang mana yang duluan butuh, yang mana yang duluan prioritas. Saya lo jangan bodoh, kenapa sih lo? Engkau lebih tahu ini dimanain juga, ngajilah di Nurul Iman gitu. Ya nggak ada yang bilang gitu, soalnya nggak percaya sama gue kan. Nah, khusus masalah pembantu ini, seperti apa kita nafkahinnya? Pembantu loh. Pembantu itu lain dengan budak ya. Pembantu itu seperti di zaman Rasulullah, kayak Abu Hurairah, kayak Anas bin Malik, ya, kayak Ibnu Mas'ud, itu pembantunya Rasulullah semua. Ya, Ikut asisten. Ya, kita lihat hadis nomor 17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sahaya atau pembantu yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian dan tidak dibebani pekerjaan kecuali mampu melakukannya. Jangan dibikin dia nggak betah. Kasih kerjaan sesuai porsi kemampuan dia. Orangnya kecil, mungil, ya, cakep, dikepang 2 nih pembantu perempuan, gitu ya. Tapi kita suruh geser lemari dari kayu jati lagi. Dok, kamu geser lemari itu sampai sana ya, kayak gitu. Udah, kita ngerokok aja, nonton TV. Jangan dibebani seperti itu. Kasih makan, kasih pakaian yang pantas. Kalau bapak orang kaya malah kasih baju seragam. Wah, seragam pembantu tuh. Ya bukan yang Prancis, Pak, yang hitam gitu, jangan, yang ngebayangin yang bukan seks melulu sih. seragam suster tuh loh. Kan bagus ya kalau kita makan dia gitu. Kalau pembantu tuh, dia coba kerokin. Boleh, asal dia sanggup. Kalau dia bilang saya nggak bisa ngerok Pak, jangan dipaksa. Nggak usah pakai duit-duitan, pakai tanganmu aja. Oh, itu sih ngelus, bukan ngerok. Ya, lunya emang mesum. Ya, jadi pembantu aja digituin, diatur. Wajib kamu beri makan, wajib kata-katanya. Jadi artinya jangan lo
pembantu bawa pakaian dari kampung itu aja. Ya pakaian itu terus 1 tahun kita berdosa. Ya yang layak dong, ya kan? Kalau perlu malah diberi sabun, maksudnya begitu loh, untuk mandinya. Jadi jangan udah digaji, kan dia nggak ada sabun di kamar mandinya gitu ya. Ya lu beli pakai gaji lo. Nenek, gua pakai nenek lagi. Kan kesian. Paham ya? Kemudian hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila pembantu salah seorang dari kamu datang membawa makanannya, artinya dia ngelayanin kita makan, ya. Jadi dia habis masak nih sama bini kita, lalu kita di meja makan, dia anterin makanan. Maka jika tidak diajak duduk bersamanya, hendaklah diambilkan sesuap atau 2 suap untuknya. Apa maknanya ini? Dia belum makan sebelum kita makan. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya dia duduk bersama kita makan, atau dia diambilkan makanan yang sama dengan yang kita makan. Berapa banyak orang punya bedinde makanannya bekas kita yang dijamin lagi. Di jam gitu. Kalau belum jam 10 malam, jangan coba-coba ambil makanan ini gitu. Di jam 10 udah agak basi, udah baru bawa ke dapur, suruh makan. Jangan begitu. Jadi dia ini penyetaraan aja. Penyetaraan. Jangan setaranya soal kerokan, setaranya soal kerokan. Tapi soal makanan. Jadi jangan sampai dia lapar lagi kita makan. Yes, kita makan, kamu makan dong. Dong gitu. Dan makanannya sama. Mantap ya. Islam mantap ya. Mantap kan. Nyediain makanan, resleting berbuka dikit. Nyediain makanan, resleting terbuka dikit katanya gitu. Yang mau lihat apaan? Nah, sekarang masalah kerabat. Karena kerabat disebut kan? Ya kan? Kerabat disebut nih. Jadi kita ini sebetulnya kalau udah tahu bahwa mengutamakan keluarga, lalu ada orang tua, ada pembantu segala macam itu. Kerabat posisinya gimana gitu. Kita lihat Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 38. Surat An-Nur ayat 38. 78, Pak. 38, Pak. Oh, sorry. Ya. Dalil yang mengarahkan kita untuk memberi nafkah pada kerabat adalah An-Nur ayat 38, ya. Sangat baik disebut di sini dan berpotensi cari ridha Allah. Lihat baik-baik, fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Disebut lagi tuh. Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula fakir miskin dan orang yang dalam perjalanan. Kata Allah, "Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun." Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Di awal disebut berikanlah, fi'il amar. Berikanlah berarti wajib. An-Nur ya. 38, Pak. 38 kayaknya bukan itu. Surat berapa jadinya itu? 24 kan? Enggak, maksud saya yang saya baca surat apa itu jadinya? An-Nur. Iya, yang saya baca bukan surat An-Nur kali, tapi ayatnya 38. Saya nggak catat di sini, maaf ya. Sebentar ya. Sebentar, saya carikan. Ya. Hah? Jangan gitu loh. Ar-Rum. Saya tadi kan bilang An-Rum. Wah, An-Rum ya. Jadi jangan salah ya. Ar-Rum ayat 38, sorry. Kurang 6 ayat lagi. Iya, kurang 6 surat. Iya. Surat 30 ayat 38. An-Nurrum ya gitu. An-Nur. Kalau penguasa begitu. Penguasa zalim. Ya. Disebut di situ. Fa'atizal kurba. Berikanlah pada kerabat yang terdekat, ya. Haqqahu, haknya. Wal miskin wa ibnas sabil, dan orang miskin dan orang dalam perjalanan. Sudah disebut tadi dalam hadis kan. Zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah.
itu yang paling baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah. Ya, wa ulaika humul muflihun, dan pasti orang itu seperti orang beruntung. Tadinya kan ada fi'il amar, berikanlah. Tapi Allah bilang, itu terbaik loh. Seandainya kita nggak ngasih, baik juga. Tapi nggak terbaik. Tapi kalau kita nggak ngasih, kita melanggar perintah. Suruh berikan kok. Jadi ada hak kerabat, hak kohu. Kerabat. Kira-kira contoh kerabat siapa? Ada nanti dalilnya. Tapi ternyata dalam hidup kita mencari nafkah itu pertimbangan pula bahwa ada hak kerabat di situ selain hak istri, orang tua atau anak. Gitu. Ada hak kerabat. Jangan pelit-pelit sama kerabat. Apalagi dia punya sejarah masa lalu sama kita yang agak kelam gitu loh. Ya, contohnya mungkin Pak Sugeng sama saudaranya karena bermusuhan lama gitu. Jadi kita pelit sama dia. Ah, lo belum minta maaf sama gue. Ya kan gitu ya dulu ya. Dulu seperti itu. Contohnya. Jangan. Kerabat punya hak. Kalau bisa jangan sampai kerabat minta, kita yang kasih. Gitu loh. Ya. Soalnya kita takut juga kalau diminta duluan kan gede juga kali. Jadi kita kasih aja yang pas-pasan itu. Gitu kan maksudnya. Gue tahu pikiran lo. Ya, itu. Lalu surat Al-Isra ayat 26. Nah, ini batasannya ngasihnya. Surat 17 ayat 26. Batasan ngasihnya ya. Surat 17. Al-Isra ayat ke-26. Oke, udah ketemu? Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, sama aja tadi. Berikanlah pada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya pada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Oke? Lalu disebut di situ, ya, wala tubazir tabzira. Jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros, tapi tetap ada perhitungannya. Ya, kalau jangan juga, maaf ya, melebihi yang dikasih pada istri. Nah, adek gue nih, ya, bini udah jatahnya 1 bulan 5 juta. 26. Ayat 26. Pada saudara, pada adik kandung kita ya, diam-diam 10 juta, jangan juga. Ya, boros berarti. Ya, jadi tetap ada hitungannya lah, gitu ya. Paham ya? Yang penting ngasih. Makanya kita antum bilang harus jago bikin budget. Ngatur keuangan maksudnya. Iya. Budget bahasa Inggris aja lo. budget. Bajai kali. Nah, itu yang bilang. Iya. Apa Pak Sugeng? Masuki yang waktu itu gitu ya nggak ada sih ya itu nah coba sih lu mau pinjam duit apa nama emang lu punya ada ya bukan pakai kredit kan Yang bayar siapa ntar? ya dia Oh iya. Ya. Nah sekarang kita lihat satu contoh kasus sahabat Nabi namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah itu punya harta di Madinah banyak banget, termasuk ada kebun kurma. Dia bilang sama Rasulullah, ya, setelah turun ayat Ali Imran 92, dia bilang sama Rasulullah gitu, sungguh hartaku yang paling aku senang itu ini, kebun kurma gitu, ya, aku akan sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi dia pengen kasih kebunnya semua untuk Allah dan Rasulnya, ya, karena dia udah istri, anak, udah semua nih, gitu. Apa kata Rasulullah? Ya, itu harta yang beruntung, harta yang menguntungkan. Artinya harta yang berpotensi untuk diputar gitu ya. Bagus sekali. Aku udah mendengar niat kamu begitu. Tapi menurut aku, kata Rasulullah, sebaiknya kau kasih pada kerabatmu. Maka dia memberikan pada anak pamannya, pada ponakan-ponakannya. Ini Abu Tolhah. Jadi di hadis ini disebut bahwa kerabat itu termasuk ponakan-ponakan. Berarti bapaknya juga kerabat, ya kan gitu. Ya, ibunya juga kerabat kita. Paham ya? Adik tadi udah ngejalanin kerabat. Apa itu? Di rokok ngamuk, gue bayar ini kerabat soalnya. Oh ya, dia kerabat nih kerebet. Iya lo bayar lagi aja. Gitu. Ya, hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Anas dia berkata Abu Tolhah adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya di Madinah, yaitu pohon kurma, ya. Harta yang paling disenanginya adalah bairuha atau kebun kurma yang menghadap masjid. Dia biasa masuk untuk makan kurma dan meminum airnya yang jernih. Ketika turun ayat
Ayatnya Ali Imran ayat 92 yang bunyinya kira-kira kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkah sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha berkata, sungguh hartaku yang paling aku senangi adalah bayruha, dan sesungguhnya kebun tersebut adalah sedekah untuk Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanan pahalanya di sisi Allah. Ini kan baik kan niatnya ya? Niatnya baik. Maka pergunakan di mana engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Rasulullah yang dikasih. Rasulullah bersabda, kemudian kata Rasulullah apa? Bahi dzalika malun rabihun. Ini harta yang paling menguntungkan nih sebetulnya. Sungguh aku telah mendengar apa yang kau katakan. Namun menurutku sebaiknya itu engkau berikan pada kerabatmu. Kemudian Abu Talha berkata, aku akan melakukannya ya Rasulullah. Abu Talha lalu membaginya di antara para anak pamannya. Paham? Ya, ada ponakan datang. Itu orang Padang udah bener itu. Ya. Dia bilang orang Padang nih, kalau anak dibimbing, ponakan dipangku. Nah, artinya ponakan kita perhatikan. Laki pak, ponakan perempuan dipangku. Ini tahu lah. Udah kelas berapa SMA-nya gitu. Ya. Kemudian ada tadi miskin, orang miskin. Ya. Kita ada satu kisah. Miskin ini adalah orang yang membutuhkan makan, membutuhkan harta. Satu kisah begini, ada orang datang ke Madinah menjadi tamu Rasulullah. Oke? Orang muhajirin, orang yang hijrah. Setelah Rasulullah hijrah, dia baru hijrah. Lalu Rasulullah mengumumkan, siapa yang mau menerima tamu saya malam ini? Jadi memberikan tempat nginep sama makanan, kira-kira makan malam gitu. Lalu satu orang Ansor yang berdua suami istri bilang, dah di tempat saya aja. Sampai tempat dia malam-malam. Ayo, ini orang punya anak nih. Dia bilang sama istrinya, udah siapin makanan. Kita nggak punya makanan. Ada makanan hanya buat anak kita. Kalau gitu anak kita ajak bercanda, suruh tidur dulu, nggak makan anaknya. Berarti nafkah untuk anak nggak jadi dia tuh. Buat istri juga belum makan. Lalu lampu dimatiin, pura-pura dibetulin, nggak bisa itu. Makanan buat anak itu dikasih ke tamunya itu. Ayo makan. Dia pura-pura ngunyah. Gitu. Sama-sama makan. Dah tidur. Selesai tamunya pulang besoknya. Rasulullah ketemu sama suami istri bilang gitu. Allah tersenyum melihat kelakuanmu semalam. Kamu bersedekah dari apa yang kamu cintai, yang kamu butuhkan untuk orang yang membutuhkan. Di sini letaknya variasi Bapak. Kalau mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tersenyum seperti itu, ya, ngorbanin harta sesuatu yang memang kita butuhin tapi kasih sama orang. Dia pura-pura ngunyah, enak padahal angin aja. Ya. Jangan asal ngomong, yang penting ridho Allah deh. Iya. Lihat surat hadis nomor ke-19. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi istri-istri beliau. Mereka berkata, kami tidak punya apa-apa selain air. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata pada orang banyak, siapakah yang mau menjamu orang ini? Maka seorang laki-laki dari Ansar berkata, aku. Sahabat Ansar itu pulang bersama laki-laki tadi menemui istrinya, lalu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Istrinya berkata, kita tidak memiliki apa-apa sungguh, kecuali sepotong roti untuk anakku. Sahabat Ansar itu berkata, sungguhkanlah makan roti itu, lalu matikanlah lampu dan tidurkanlah anakmu. Ketika mereka hendak menikmati makan malam, maka istrinya menyuguhkan makan itu, lalu matikan lampu dan menidurkan anaknya. Kemudian sahabat Ansar ini berdiri seakan hendak memperbaiki lampunya, lalu dimatikannya kembali. Suami istri kemudian menggerak-gerakkan mulutnya seperti mengunyah sesuatu, seolah keduanya ikut menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar karena tidur tidak makan malam. Ketika pagi harinya pasangan suami istri menemui Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, malam tadi Allah tersenyum dan terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya itu ada di surat Al-Hasyr ayat 9. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang ini sebenarnya punya nafkah untuk anaknya kan, makanan dan tempat tinggal kan. Tapi lantaran dia juga ingin menjalankan perintah Allah, memberikan nafkahkan sebagian kepada orang yang membutuhkan, ya, ini kan masuk dalam
dalam Ibnu Sabil tadi kan, orang yang dalam perjalanan kan, maka dia lakukan itu, Allah ridho, Allah tersenyum. Tiru ini Pak, ya. Dengan kita aja bulan puasa kadang-kadang maghrib pintu kita tutup, takut ada temen lewat. Kalau temen lewat terpaksa kita undang kan, buka bareng. Tapi jarang Pak orang yang ngajak buka bareng orang yang lewat depan rumah kita. Rata-rata kita tutup pintu karena khidmat bersama keluarga, pelit namanya. Paham? Ada juga basa-basi. Basa-basi. Nggak buka di sini loh. Enggak, syukur. Disyukurin. Nah ya, itu yang perlu dinafkahi. Jadi kalau disebut kepada siapa disalurkan, yaitu tadi. Ya, diri sendiri, orang tua, anak, istri, dan sebagainya. Termasuk terakhir hewan peliharaan. Nafkah kita juga ada hak dari hewan peliharaan kita. Sugeng tuh ayamnya kenyang terus. Lihat baik-baik, hadis nomor 10. Ya. Ini kalau untuk orang yang punya sapi, punya kuda nih ya. Walaupun bisa aja untuk hewan lain ya. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah. Ittaqillaha hazihil bahaim. Dalam memelihara binatang yang tak dapat bicara ini. Tunggangilah kalau emang kuda atau sapi ya, mereka dengan baik, dan berilah makanan dengan baik pula. Memberi makan kepada makhluk Allah itu namanya menafkahi. Ya, kita punya kucing, ya, kasih makan yang baik. Ya beli ikan cuek Pak, apa susahnya sih? Berapa udah? Ikan cuek seplastik ini berapa? 10.000 atau 7.000 di pasar. Jangan kita kasih tulang ikan. Dia keleletan, kita tanggung jawab. Nanti kita bilang syukurin lo. Kita tendang lagi, ya. Itu hewan. Kemudian kita lagi lihat, ya, ganjarannya kalau ngasih nafkah kepada hewan. Hadis nomor 3. Orang yang mau menyayangi hewan peliharaannya, walaupun hanya seekor burung, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya kelak di hari kiamat. Walaupun hanya seekor burung. Sekarang kita lihat, orang yang punya burung murai, burung yang bisa nyanyi itu loh Pak. Ya, insya Allah dikasih makannya bagus. Tapi dimanfaatkannya puluhan juta. Ikut lombanya. Gitu. Asal dia ngasih makannya bagus, nggak apa-apa. Ya. Ada orang, teman saya, ngasih makannya di cabai rawit, di bawahnya dikasih speaker yang bunyi burung kayak gitu terus gitu. Buat apa Pak? Supaya dia terangsang terus bunyi gitu. Disiksa itu namanya. Ya, punya burung, punya kucing, punya apa, punya ikan, ya makanin dengan baik. Insya Allah dirahmati Allah gitu. Ya, ini masalah sepele, tapi ternyata Allah juga melihat kepada orang yang menafkahi hewan peliharaannya, ya. Termasuk Rasulullah pernah jalan sama sahabat berdua masuk kebun orang nih Rasulullah, karena ngelihat onta lagi nangis. Rasulullah datang, onta itu berhenti nangis, cuman ngadu sama Rasulullah. Aku disuruh kerja keras, tapi jarang dikasih makan. Panggil orang yang punya. Siapa yang punya hewan ini? Saya Rasulullah. Hewan ini mengadu padaku. Takutlah kamu pada Allah. Dia bilang padaku kalau kamu jarang kasih makan dan kamu mempekerjakannya dengan keras kayak gitu. Jadi di sini mukjizatnya Rasulullah. Di hewan tuh ngadu kan kepada beliau gitu. Bayangkan itu. Jadi hati-hati kamu kalau punya hewan tuh. Tetap pelihara dia sebagai makhluk Allah. Ya. Hadis nomor 15. Dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah memboncengkanku di belakang beliau. Beliau bercerita kepadaku secara rahasia satu masalah yang tidak pernah kuceritakan pada seorang pun juga. Di tengah perjalanan beliau memasuki pagar kebun milik seorang Ansor. Dan ternyata di dalamnya terdapat seekor unta. Yang ketika unta itu melihat ke arah Rasulullah, unta tersebut merintih dan kedua matanya berlinangan air mata. Nabi SAW mendatanginya lalu beliau mengusap puncak punggungnya, yaitu punuknya dan tengkuknya.
Setelah itu unta itu pun diam atau tenang. Kemudian beliau berkata, siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Lalu datanglah seorang pemuda Ansor kemudian berkata, unta ini milikku wahai Rasulullah. Lantas Nabi SAW bersabda, ya, apakah engkau tidak takut pada Allah terhadap binatang ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Unta itu mengadu padaku bahwa engkau telah membiarkannya lapar dan sering membuatnya kelelahan. Unta komplain. Gimana anak kita komplain? Gimana bini kita komplain? Ya. Miracle bukan Nabi Sulaiman aja. Bukan. Tapi obat Islam yang tauhidnya tinggi nggak membesar-besarkan miracle ini, membelah bulan ini. Biasa aja. Memang Nabi sih. Rasul sampai bilang, saya diaduin sama ini. Saya bukan call center, saya Nabi nih. Diaduin sama ini unta kalau engkau membiarkannya lapar. Mau ngomong apa orang Nabi yang ngomong? Gitu ya. Takutlah kamu pada Allah. Jadi apapun yang kita berikan, kucing lewat, kita punya daging ayam yang lagi kita makan, pus. Dia makan. Dicatat nggak sama Allah? Jangan bilang nggak dicatat. Dicatat, Pak. Luar biasa ntar. Bahkan dalam hadis yang panjang mengenai hari kiamat, binatang yang kita pelihara akan membiarkan kita di punggungnya. Entah itu kucing, entah itu apa. Semuanya. Berjalan. Jadi orang-orang lagi di Yaumil Hisab, kita berjalan dengan binatang kita. Dia pamerkan, nih pemelihara saya dulu di dunia. Wah. Tapi kalau ada kucing lewat, kita jadiin bed pingpong. Duak gitu, kucing kecil gitu. Ntar di sana juga begitu. Sungkeng lewat. Tapi beliau ini akan dimanjakan oleh ayam-ayamnya di hari kiamat. Ya. Begitu pas Sugeng lewat. Roda dua. Roda dua. Ya, jadi Kalau ayamnya berkomplain, ini gue yang motong. ayam, nah itu ayam dipelihara, dikasih makan. Tapi buat diadu, nanti dia akan disamakan di sana, diadu juga. Jadi misalnya di hari kiamat, kita lihat itu kayak ada pertunjukan gitu. Ternyata kita lihat lagi yang nonton semuanya bentuknya ayam-ayam. Yang diadu, Pak Sugeng sama Pak Roh. Itu. Karena dulu ngadu ayam gitu. Dibalas sama Pak. Tapi naluri binatang tuh ini juga. Ya kalau misalnya ayam lagi di sini kita keluar udah. Iya, dia nurut gitu. Itu kan rahmat Allah. Rahmat Allah yang turun pada kita. Rahmat Allah ada 100. Satu turun ke bumi sampai rahmat Allah itu meliputi binatang buas yang sayang sama anaknya. Kalau udah lo pelihara sama aja sama kerabat itu bos. Oh iya. Ini kan banyak Milik, Pak. Yang utama memang dalam Islam memelihara kucing. Ya, karena kucing itu dimanjakan oleh Nabi. Ya. Nah, kalau udah berani melihara sampai nggak ngasih makan, emang masya Allah itu teh. Neraka. Gimana kalau mau memberi makan yang bukan piaraan dia, yang lewat kucing segala macam. Apalagi. Apalagi jauh Iya. yang dia piara sama dia jadi nggak kasih makan gitu. Ya, hadis nomor 8. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, seorang perempuan disiksa lalu masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia tidak memberinya makan dan minum padahal dia mengurungnya. Dia tidak melepaskannya agar kucing itu bisa makan binatang serangga di tanah. Kan ada orang yang kucing aja kan dikurung ngapain sih gitu loh. Tapi masuk neraka dia. Gara-gara keberadaan hewannya tidak dinafkahi dengan baik. Cuman gini tadi. Iya, kira-kira. Apa masih kuat? Jadi bab kepada siapa disalurkan sudah selesai. Kita masih kuat nggak terus kepada masa pemberian nafkah? Boleh. Ya, oke ya. Nomor 4 ya. Dilanjut ya. Jadi seseorang laki-laki itu kapan dia mulai berawal timbulnya kewajiban memberi nafkah? Para ulama memberikan rumusan, Pak. Jadi bukan sembarangan kita ya. Ya, kewajiban nafkah dimulai sejak adanya ikatan pernikahan. Ya kan? Jadi waktu kita bilang saya terima nikahnya gitu ya, antara suami dan istri dengan kondisi wajibnya sebagai berikut.
Lihat ya, nomor 1. Saat istri bersedia menyerahkan dirinya pada suami untuk jima. Kalau belum jima, bapak nggak wajib memberi nafkah, dia nggak berhak atas nafkah bapak. Jadi dia bersedia menyerahkan dirinya. Belum perlu zakat kalau belum beri bukan bisa loh. Dia nggak mau rugi kan? Udah sah nih. Kapan? Dia masih takut kan, perawan kan? Masih takut. Selama itu bapak belum wajib memberi nafkah. Belum tahu rasanya. Ya, jangan gitu dong, rasanya. Emang wafer? Jangan. Emang aturannya begini, para ulama. Lihat dari beberapa riwayat lah, kira-kira. Itu pertama. Ya, jika tidak bersedia melakukan hubungan intim karena alasan yang tidak syar'i, maka hak nafkah hilang. Istri nggak bersedia melakukan hubungan intim karena mungkin nggak syar'i alasannya. Mungkin dia bilang aja, saya lagi haid syar'i. Pas ijab kabul lagi haid. Ya nggak boleh dong, kan gitu. Syar'i. Tapi kalau dia bilang, aku takut. Kenapa? Kamu jempolnya aja gede, apalagi itunya. Gitu. Oh nggak syar'i kamu. Saya memang begitu, jangan ucap jago kan. Gitu. Nah, jangan takut. Ini akan terasa nikmat. Gitu. Ni'amah gitu. Lu dengerin Ustaz Ono sih lu. Takut ininya gede. Bukan, takut habis itu wajib nafkahin. Pertama, ya, jadi ketika istri bersedia dijima, maka nafkah mulai. Wajib dan dia berhak atas nafkah. Yang kedua, jika istri bersedia pindah dan tinggal bersama suami di tempat yang dikehendaki suami, maka nafkah baru mulai. Kalau dia tidak bersedia pindah, dipengaruhi keluarganya, atau memang dia nggak mau gitu, takut sama mertuanya gitu, nggak berhak dia menerima nafkah bapak. Paham ya? Jadi harus dia, ya orang gue udah diperistri, suami kan pimpinan, kamu tinggal di rumah saya sekarang gitu. Tapi nggak mau dia, nggak mau, nggak bisa, terus minta nafkah gitu. Lalu yang kedua nih apa tuh? Jika istri bersedia tinggal bersama suami, dia pindah dari rumah orang tuanya, dibawa sama suami. Ya, paham. Kalau nggak bersedia, kecuali kalau dititipin dulu sama suami kan, Bu, saya titip dulu nih, jadi saya yang numpang di rumah ibu, mertua gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah punya rumah, istri nggak bersedia diajak pindah, jadi maka tidak berhak dapat nafkah. Hebat ya? Walaupun udah nomor 1 dijalanin. Ya, ini asumsinya belum. Oh, tetap. Wah, tetap belum dan nggak mau pindah juga. Sama aja gue bukan laki lo. Gituan kagak mau. Lo kagak mau serumah. Ya ngapain juga gue kawin sama lo, kan begitu. Logikanya nih. Dia para ulama nih 4 mazhab begitu. Ya. Yang ketiga, manakala istri sudah akil balik dan ba'at. Jadi sebetulnya istri yang belum akil balik, dia nggak berhak menerima nafkah walaupun dari nikah. Ngerti nggak? Karena dia nggak didukhul juga, masih umur 5 tahun gitu, ya. Ya. Jadi dalam arti layak disetubuhi dengan cara yang ma'ruf, ya. Jika istri masih kecil, maka kan dia pisah hidupnya. Dia masih sama orang tuanya. Dia nggak layak. Tapi udah jadi istri nih, ya. Bapak nikah sama umur 6 tahun boleh nggak? Boleh dalam Islam, ya. Umur 6 tahun dinikah. Jadi saya udah nikah loh sama dia nih, tapi dia belum didukhul sama bapak, masih sama orang tuanya gitu. Ya udah, nggak dapat nafkah, nggak berhak dapat nafkah dan nggak wajib memberi nafkah. Ya. Jadi yang ketiga apa kesimpulannya? Jika dia belum akil balik, ya. Kalau udah akil balik baru boleh. Ya. Terus keempat, nah ini udah tinggal. Ya, udah tinggal serumah, udah dijima, ya, udah akil balik, tapi tidak patuh, nusyus, ngelawan suami, selingkuh segala macam, hak nafkah hilang, hilang, dan laki nggak wajib melakukan memberi nafkah sampai dia kembali taat kepada suami. Ya, itu dalam Islam begitu aturannya, Pak. Ada istri. Kita kan pengen istri kita kan soleha kan, tapi nggak sesuai harapan nih, ya. Kalau kita pergi ke kantor, dia main sama siapa, ya, di WA-nya banyak dirayu orang segala macam gitu, nusyus, membangkang, dibilangin nggak bisa, maka hak nafkah dia hilang. Kita juga nggak wajib kasih nafkah. Terserah lo, terserah deh.
Tapi kalau dia minta maaf, memperbaiki diri, maka hak nafkahnya timbul lagi. Kira-kira masuk akal nggak begini, Pak? Ini para ulama ini yang merumuskan. Supaya terjadi hak dan kewajiban ada feedback gitu loh. Jangan cuman lo mau nerima aja tapi lo nggak juga memberikan sebuah apa ya, balasan sikap yang baik gitu, pada suami. Seperti itu ya. Itu namanya masa pemberian nafkah. Awalnya timbulnya di situ. Berakhirnya kapan? Nah, ini tadi timbulnya itu kewajibannya seperti itu ada 4 ya. Sekarang berakhirnya kewajiban nafkah itu kapan? Ini pakai bahasanya mereka nih Pak ya. Saya udah mengutip aja nih. Pertama, suami berhenti kewajiban nafkahnya dan istri berhenti haknya menerima nafkah manakala terjadi peristiwa keduanya meninggal dunia dalam waktu bersamaan. Keduanya meninggal dunia dalam waktu bersamaan. Habis dong, dia nggak wajib, dia nggak berhak. Nah, iya. Ini bukan ulama, nggak ada orangnya. Bukan begitu. Ulama tuh begitu. Makanya kan saya bilang ini kalimatnya memang kelihatannya sepele, tapi dia merumuskannya susah, Pak. Makanya disimpulkannya nggak ada orangnya, gitu. Padahal kan ini kan masalah hak dan kewajibannya hilang seketika waktu dia meninggal bersamaan. Habis kan? Nah, apabila terjadi seperti ini, maka yang disebut dengan nafkah yang masih ada barangnya, hartanya masih ada, dikonversi oleh ahli waris menjadi warisan, paham? Gitu dong, melihatnya agama itu. Perlunya waris karena itu. Dua-duanya hilang, kecelakaan, ya kan? Nah kan berarti kan, mama nafkahnya udah nggak berhak terima, bapak udah nggak jalanin kewajiban gitu. Ya kita yang ngatur nafkahnya sekarang, kita bagiin secara faraid gitu, ya. Rumit nggak? Kagak rumit kan? Bahasanya udah dienteng-entengin nih. Sekarang kita lihat di dalam satu perkawinan, ya, nafkah untuk istri yang dicerai. Nafkah untuk istri yang dicerai. Oke? Kita lihat. Ini masih bab apa? Akhirnya. Ya. Masih 4E. Ya pokoknya ya masih 4E. Ini karena diatur dalam Islam, ya. Itu ada 4 macam. 1. Istri yang dicerai dengan talak 1 atau 2. 1 atau 2 ya. Ya. Suami wajib memberikan mut'ah sampai berakhirnya iddah. Nah, ini istilahnya tahu kan nih. Jadi gini loh. Kalau orang dicerai ya, talak 1, dia punya iddah 3 kuru, 3 kali haid. Yang tadi itu ayat yang tadi dibaca. Ya, ayat yang tadi dibaca ya. Bapak cerai sama istri, cerai hidup nih. Ya, kali Bapak punya waktu tunggu. Dia menunggu Bapak merujuk kembali itu 3 bulan. Bukan 3 bulan, sebenarnya 3 kali haid. Bisa 3 kali haid itu bukan 3 bulan loh. Cuma 3 kali 15 hari. 45 hari. Bisa. Atau ada kan cewek yang haid nih 7 hari. 3 hari dia kosong, dia bersih. Haid lagi. Ada yang begitu. Pokoknya 3 kuru namanya. Ulama melebarkan, ini 3 bulan kali. Normal wanita 3 bulan haidnya. Nah, waktu 3 bulan itu Bapak nggak merujuk nih, itu namanya masa iddah, ya. Dalam 3 bulan itu Bapak boleh merujuk dengan isyarat boleh, ngajak hubungan intim itu rujuk. Udahlah kita lupakan aja, saya maafin deh, saya rujuk kamu rujuk. Tapi 3 bulan itu nggak dirujuk, maka jatuhlah talak 1. Kan begitu. Sebenarnya ini bab talak tadi. Talak 1. Nah, masa 3 bulan tunggu itu, Bapak wajib memberikan nafkah. Namanya mut'ah. Kasih yang sesuai kebutuhan dia tetap. Dia masih bini kita kok di masa iddah. Sebetulnya. Tapi kita udah nggak mau lagi sama dia gitu. Ditolak. Kita ngomongnya talak. Padahal artinya tolak. Masa iddah habis, selesai. Gitu. Selesai mut'ahnya. Nggak usah kasih nafkah lagi. Karena barangkali boleh jadi dia kawin sama orang lain. Atau dia jadi janda, udah bukan urusan kita. Tapi di masa iddah itu, kasihlah mut'ah. Surat Al-Baqarah ayat 241. Al-Baqarah
ayat 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqon 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan itu, ya, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai satu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jelas ya? Jadi nafkah juga. Jangan langsung didiemin, Pak. Cerai bapaknya kabur, duanya ya, nggak dikasih nafkah apa-apa. Zolim bapak nanti. Ya, itu istri yang cerai yang pertama, model pertama. Yang model kedua, istri yang dicerai tapi belum pernah disetubuhi. Istri dicerai belum pernah disetubuhi. Bapak nggak wajib kasih mut'ah, tapi kasih mut'ah sekali, sifatnya uang pisah. Paham ya? Cucu Nabi ini. Uang pisah aja. Nih, pesangon. Nah, pesangon dah, pesangon. Uang kerohiman. Kerohiman mau orang Uang rahim aja. tanahnya buat tol. Bukan busur itu. Nggak, karena kita bicara kepada siapa nafkah ini kan gitu ya. Jadi kita nggak wajib gitu deh. Nggak wajib, tapi wajib memberi uang pisah. Ya. Memberi uang pisah, ya. Mut'ah juga namanya, tapi uang pisah, ya. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 49. Buka. Surat berapa sih? 33, ayat 49. Ayat berapa Tat? Ayat 49. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu iza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli atamassuhunna. Ya, belum disentuh jadinya. Hai orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Sekali doang. Uang pisah. Jumlahnya berapa? Terserah. Ya. Pokoknya yang patut lah. Ya, kalau bapak maharnya misalnya 3 juta. Ya. Buat pemutihan nama baik lah gitu. Ya. Ini nih. Maaf nggak jadi nih. Gitu. Maaf nggak jadi nih. Bisa kan gitu ya. Yang ngatur siapa? Allah. Kalau sudah dibuka, kami belum disentuh. Model yang ketiga. Ada tata di kehidupan gini tata. Ada. Aku sejak kabul belum apa-apa dicerai, apaan yang ketemuin kira-kira? Loh, gini Pak. Masya Allah. Ini orang nikah, dah lagi ada tamu jabatan, terus ada masuk nih 3 orang perempuan. Dia nanya, siapa tuh? Itu adik-adik aku, maaf belum aku kenalin. Lah, mending gua sama adek lo, gua cerai lo. Nih, ada yang dikawinin. Ada satu itu ya. Ya, di sono Meksiko, nggak ada di sini. Di sini gila kalau yang begitu. Ya. Ada kasusnya banyak. Ya. Atau kita kawin sama orang yang sama dilarang di surat An-Nisa ya, iya, sama janda. Punya anak perempuan cakep. Kita kawin sama ibunya kan? Kita belum setubuhin. Ya. Anaknya datang dari Amerika gitu. Siapa? Anak itu anak mana tadi? Udah gini aja deh, daripada ada gue selingkuh sama dia, mendingan gue kawin sama dia. Lo jadi mertua gue gitu. Itu si belis. Paham ya? Lu kasih mutahnya nih. Banyak di kehidupan begitu. Ya. Mau dong lu mutah sendiri. Tapi ini namanya udah disiapkan buat bisa. udah mekanisme udah disiapkan. Nah, kita harus tahu ilmu ini, kalau enggak kita sembarangan sama perempuan. Iya. Lalu yang ketiga, jika kita ceraikan istri kita lagi hamil, maka kita wajib memberi nafkah pada dia sampai dia melahirkan.
Lalu kita berikan juga uang susu, uang honor dia menyusui sampai selesai, sesuai musyawarah. Allah yang atur, Pak. Ya, jadi nafkah, ya, nafkahnya sampai dia melahirkan. Misalnya hamilnya baru 2 bulan, ya sampai dia melahirkan tuh nafkahnya tetap. Apalagi nafkahnya double kan, anak buat makan anak, susu anak, buat anaknya dan buat dia. Sampai melahirkan nggak selesai, karena nih anak mau disusuin, misalnya gitu. Maka karena dia udah dicerai, ya dia berhak nolak. Nggak, saya nggak mau nyusuin. Ambil aja anak ini, susuin dong, bayar. Makanya upah susu namanya. Yang tadinya selaku ibunya kalau nggak dicerai, nggak bayar nyusu sama dia. Sekarang upahnya harus dibayar. Kalau kau nyusunya 2 tahun, 2 tahun itu bayarkan upah susunya sesuai musyawarah. Nafkahnya udah nggak, karena nafkahnya sampai melahirkan. Habis nyusu anaknya, bapaknya juga nyusu mau. Namanya rujuk lagi. Itu kurang ajar namanya. Ya. Bukan itu nggak putus, Ustaz, itu. Kalau sama anak tuh kan anak kita itu kan. Kalau sampai lahir dia sampai bisa mencari uang sendiri, bukannya kita sebagai bapaknya wajib menafkahi, bukan hanya Ini bisa menyusui. enggak, ini judulnya nafkah ke istri, Pak. Bukan kan? Istri kita lagi hamil, kita cerai. Iya. Maka kita wajib memberi nafkah. Kan judulnya nafkah nih. Iya. Nafkah pada dia sampai dia melahirkan. Status dicerai nih, Pak. Iya. Kalau kita sama anak kan nggak cerai, kan? Iya, Kewajiban masih tetap. Betul. Ini sekarang kita bukan lagi ngomongin hubungan orang laki-laki dengan anak kita, bukan. Dengan istri nih, nafkah kepada istri. Nah, habis itu, Pak, istri itu bebas dia. Dia bilang, gue nggak mau nyusuin, nggak apa-apa. Tapi anak itu kan anak kita. Oleh sebab itu kita bayarkan susunya ibunya. Udah. Habis itu anak itu biasanya diambil sama bapak. Kalau di kita di Indonesia, ibu di bawah 10 tahun ibu yang ambil. Bedanya gitu kita, ya. Surat At-Tolak ayat 6. Yang tadi itu sebetulnya yang mengenai rumah. Ya. At-Tolak ayat 6. Surat 65 ayat 6. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka atau menyempitkan hati mereka. Lalu di situ disebut wa in kunna, ya, dan jika mereka istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, ya, maka berikanlah pada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang atur siapa? Lain lagi hubungan kita sama anak kita, Pak. Ini soal bagaimana memperlakukan wanita yang dicerai. Soal nafkah, gitu loh. Ya. Udah? Yang model keempat, istri dicerai dengan talak 3, maka dia nggak mendapat hak nafkah lagi. Istri yang dicerai talak 3 nggak ada hak nafkah, nggak ada mut'ah, nggak ada hak nafkah. Putus. Itu boleh sekaligus talak 3 gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dilarang oleh Umar bin Khattab, juga dilarang. Rasulullah juga melarang itu. Ya. Kewajiban angus tetap. Angus sudah habis. Ya. Hadis nomor 18. Oke. Hadis nomor 8 mana? Dari Sya'bi dari Fatimah ibnu Qais bahwa Nabi SAW bersabda tentang perempuan yang ditalak 3. Kata Nabi, laisa laha sukna, sukna ya, sukna wala nafaqah. Dia nggak dapat hak tempat tinggal dan nafkah lagi, gitu loh. Habis sudah. Ini kenapa diterangkan begini? Karena ini bagian dari
sebuah perkawinan gitu loh. Ya kan, walaupun ini babnya nanti kan perceraian tuh. Lalu sekarang nafkah untuk istri yang ditinggal mati. Nafkah janda mati. Istri masih hidup, ya. Tiba-tiba kita mati. Bagaimana nafkahnya tuh? Kan begitu. Diatur. Hukum asalnya adalah dia tetap diberi nafkah oleh keluarga yang meninggal, ya. Jadi kalau saya mungkin oleh siapalah, adik saya, apa kakak saya, tetap harus diberi nafkah dia. Istri saya ini, gitu. Ya, dan dipersilakan tinggal di rumah yang dimiliki oleh saya yang meninggal ini 1 tahun. Kalau itu rumah dia nggak udah masalah. Kalau dia belum punya rumah, ya hanya tinggal di tempat saya meninggal, maka aturannya dalam Islam dia diberi nafkah dan tempat tinggal di situ selama 1 tahun. Kalau kitanya meninggal. Kita yang meninggal, Oh. begitu. Surat Al-Baqarah ayat 240. Al-Baqarah 240. Jadi asal mulanya seperti itu ya hukumnya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, ya, hendaklah berwasiat untuk istrinya. Jadi sebetulnya udah direncanakan nih. Gua nih bentar lagi nih penyakit gua udah berat begini, ini kayaknya minggu depan udah nggak ada gue nih. Maka wasiat pada istrinya, yaitu maksudnya wasiatnya pada keluarganya sebenarnya. Istri-istrinya harap diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Tapi jika janda ini pindah sendiri, nggak ada dosa bagi keluarga itu. Membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau dia minta pindah sendiri karena nggak betah lah, ya lakinya nggak ada gitu, udah mati, dan dia numpang di keluarga itu, nggak apa-apa, dilepas aja. Tapi istilahnya apa ya, unggah-ungguhe, kasih nafkah setahun, terus tinggal di situ. Diatur Pak. Ya. Ini nanti kasusnya ada di hadis seperempat ya. Kasusnya ini contohnya ada di hadis seperempat. Jadi kasusnya di ayat ini mungkin kita nggak punya keturunan kali katanya. Bisa punya, bisa enggak. Ya kalau punya kan tuh rumah anak itu juga Pak. Iya. Cuman ya mungkin nggak punya keturunan ya. Atau Iya. Ya. Ya. Nah terakhir, jika hamil ditinggal mati, ya mati ditinggal mati lagi hamil, nggak ada nafkah untuknya. Istri kita mati. Kita mati. Mati. Oh. Lagi hamil. Kalau istri mati kita kawin lagi, main lagi bang gitu. Istri lagi hamil, kita mati, nggak ada nafkah buatnya. Itu terus apa? Jabir itu pernah mendengar dari Rasulullah seperti itu. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Jabir tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Dia berkata, la nafaqatu laha. Nafaqata laha. Tidak ada nafkah baginya. Nah, para imam mazhab membahas ini, hadis ini. Pertama, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat wanita hamil yang suaminya meninggal dunia nggak dapat nafkah dan tempat tinggal. Nafkahnya ditanggung oleh dirinya sendiri dari bagian harta warisan. Paham ya? Bagian harta warisan yang dia terima atau harta miliknya sendiri kalau dia punya. Makanya dia nggak dapat nafkah lagi gitu. Ya. Yang kedua, pendapat dari Ibnu Mas'ud, Qatadah, ya, Mujahid, nafkahnya diambil dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan sampai dia melahirkan. Ini rada aneh nih. Jadi dari harta warisan yang dia terima itu sampai dia melahirkan aja. Jadi masih diurus sama keluarga suaminya. Yang ketiga, nggak ada nafkah baginya, hanya diwajibkan baginya tempat tinggal jika rumah yang ditempati adalah milik suami yang meninggal. Ya.
hingga selesai masa idah melahirkan 4 bulan 10 hari. Ya, pokoknya insya Allah nggak kejadian seperti inilah kita. Ya, amin. Kasihan dong istri kita ya. Ya hamil kitanya meninggal walaupun itu semua kehendak Allah gitu. Tapi diatur bahwa dia segera mendapatkan waris dari kita. Dan dia ngurus diri sendiri gitulah istilahnya. Ya. Ini udah musibah. Iya. Musibah berat. Nah, itulah. Kalau dalam hari ini masih kira-kira setengah jam lagi mungkin kuat ya. Karena kita ngomongin sekarang nomor 5, kadar nafkah. Jadi ukuran nafkah yang mesti kita kasih itu kayak apa sih gitu. Oke? Ya. Biar kelar malam ini ya. Jadi sebelum kita mengerti tentang kadar nafkah manusia, kita lihat dulu kadar nafkah Allah seperti apa. Jadi Allah punya apa sih untuk nafkahin kita semua ini? Ya, hadis nomor 13. Nomor 19. 13. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman padaku, berinfaklah kamu. Artinya bernafkahlah kamu gitu ya. Niscaya aku akan berinfak, memberikan ganti padamu. Pemberian Allah selalu cukup dan tidak pernah berkurang, walaupun mengalir siang malam. Adakah terpikir olehmu sudah berapa banyakkah yang diberikan Allah setiap tercipta langit dan bumi? Sungguhnya apa yang ada di tangan Allah tidak pernah berkurang karenanya. Kadar nafkah Allah maha banyak dan gak terhitung. Lain kan sama kita? Jadi Allah itu yabsutu. Allah suka menyempitkan atau yakdir atau meluaskan, terserah dia nafkahin siapa juga gitu. Kita beda. Ini Allah nih ya. Jadi kadar nafkah Allah itu seperti itu. Makanya Allah bilang, berinfaklah kamu. Sebab aku akan memberi ganti atas infakmu gitu. Ya. Surat 47, surat Muhammad ayat ke-38. 38 ayatnya. Kata Allah, ha antum haula'i tud'auna litunfiku apa tuh? Fi sabilillah. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka kalau kamu kikir, siapa yang kikir sesungguhnya? Dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya. Sedang kamu orang yang berkehendak padanya. Jika kamu berpaling, dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Jadi kita ini ditantang sama Allah. Gue kaya, gue aja yang kaya, nafkahin gak pakai ngitung-ngitung. Tapi kalau Anda berinfak, saya ajak berinfak, mau gitu, malah saya ganti infak kamu. Itu kadar Allah. Ya, itu kadar Allah. Kepada kita, maka Allah menurunkan, kamu jangan seperti saya lah. Ya gitu ya, kira-kira ya. Nah, seperti apa kita yang boleh dilakukan menafkahi ini? Surat At-Tolak di ayat 7. Ya. Judulnya melihat kondisi diri sendiri dan jangan memaksakan. Lihat ya, baik-baik ya. Liyunfik zu sa'atim min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiku mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Kalau tadi yang pertama disebut hendaklah orang-orang kaya gitu loh. Ya sesuai kemampuannya dong, jangan pelit. Tapi orang yang disebutkan rezekinya, yang Allah berikan itu saja semampunya. Jangan maksain. Jangan bertopeng kalau nafkah itu, Pak. Jangan banyak janji juga sama istri, sama anak. Gitu. Sesuai kemampuan. Itulah kadar nafkah manusia. Apa sih ini masuk akal nggak? Masuk akal. Ya. Nah, caranya gimana? Supaya kita itu bisa
mengolah diri kita ini, memberi nafkah sesuai kondisi kita. Kalau kita kaya, kita jangan pelit. Tapi kalau kita nggak ada itu, juga jangan pelit, sesuai saja dengan apa yang kita dapat dari Allah. Caranya yang pertama, yang paling harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali melihat orang yang di bawah kita, orang di atas kita. Lihat yang di bawah. Kita ini sering pengen hidup seperti orang lain. Salah. Ya. Ya, makanya. Model kita hidup itu orang lain gitu. Jangan. Lihat aja yang di bawah. Ya ampun, ini udah enak, ini tempe sama sambel. Kan gitu ya. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Bagus, tolong bacakan, Pak. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Iya. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas kiranya berakhlak seperti itu sehingga kalian tidak mudah meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Nah, kalau ngomong jangan sembarangan. Hari ini gua rezeki udah sempit, dagang cuma dapat 2. Jangan. Ada dua case dalam hal ini ya, Iya. Kalau pertama dari awal memang memaksakan diri. Iya, ini makanya saya bilang jangan maksain diri. Kedua, ada hal yang tadinya ada sekarang nggak ada nih. Kan bisa berubah kan Tat? Iya. Nah, yang kedua ini yang susah nih Tat. Kalau yang pertama yang mau salah dia dah, Iya. kalau maksain diri ya kan. Nah yang kedua ini nih kan yang tadinya ada berkecukupan, Terus nggak ada. nggak ada. Apalagi yang nama tulang bengkok tadi ya kan. Iya. Lo lurusin dia patah, diemin dia tetep bengkok lagi ya kan. Itu yang paling riskan tuh yang nomor 2 tadi itu Tat. Sebab bicara begini bicara gaya hidup juga nantinya. Bicara nafkah ini nanti bicara bagaimana gaya hidup. Iya. Kalau yang kedua tadi gaya hidupnya kan jadi jatuh. Iya. Iya kan? Iya. Yang biasanya fix ada ini berubah. Itu bisa stres tuh perempuan. Iya. Kalau kagak pinter-pinter ngadepin. Ya jadi. Ya, tapi di awalnya juga waktu dia ada dia boros yang tadi itu. Jadi semuanya emang permainan pemimpin ini. Itu kalau kurang nafkah batin, Pak Tom. Kurang nafkah batin. Ya, kalau batin ya. Ya, jadi yang pertama tadi judulnya kalau manusia lihatlah kondisi diri sendiri, jangan memaksakan. Ya kan? Iya. Lihat kondisi. Yang bagi yang kaya ya lihat kondisi. Ya. Lalu yang kedua, tolong perhatikan cara dan waktu menyalurkannya. Ya, dan memang punya niat untuk nggak pelit lah. Ya, jadi bersifat baik. Surat 64 ayat 16. Surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa'ti'u. Bertakwalah kamu pada Allah menurut kesanggupanmu. Dengarkanlah dan taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, mereka telah orang yang beruntung. Nafkah yang baik. Seperti apa nafkah yang baik itu? Nafkah itu fi sabilillah, namanya sedekah. Hadis nomor 14. Lihat nih, ini yang susah nih. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah. Nah, di sini nih pertanyaannya yang antik nih. Ayyus shadaqati a'zam. Apakah sedekah yang paling baik? Ya. Faqala.
anta saddaqa, kamu bersedekah ketika kamu wa anta sahihu syahihu tahsyaul faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kikir, dalam keadaan takut miskin, dan keadaan ingin kaya. Janganlah kamu nunda-nunda sedekah hingga ajalmu telah sampai di tenggorokan. Sehingga saat itu kamu akan berkata, berikanlah pada si anak begini, si fulan begini, seperti itu. Padahal hartanya itu memang udah jadi jatah bagi orang lain. Jadi sebaik-baik kamu nafkah kepada keluarga itu, kalau kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit. Dalam keadaan pelit itu susah Pak sebetulnya, tapi harus dipaksakan gitu ya. Terus dalam keadaan takut miskin, kalau gue keluarin sekarang duit kuliah ini berarti gue nggak ada simpenan nih. Ah udah dah keluarin aja gitu mestinya. Jadi ya susah. Sesuai dengan mengalir. Ya ini kadar, sebenarnya kadar ini ya. Jadi kita jangan main-main gitu ya. Jangan sampai telat. Kita udah nggak ngasih siapa-siapa di keluarga, tahu-taunya mati kita. Waktu sekarat kita bilang, tolong kasih tuh kesian, tolong kasih tuh kesian, telat Pak. Ya. Dalam keadaan ingin kaya. Butuh hidayah Allah untuk memanage ini ya kan. Hidayah lo di sini Pak, di pengajian nyari. Kalau nggak, waduh, dia tahu apa ya, mau manajemen yang bagus juga kalau nggak dapet hidayah dia nggak aplikasiin buat begini kan. Terakhir 2 ayat dan 2 hadis lagi. Kita harus memegang prinsip yang benar soal kaya dan miskin. Jadi kalau kita mau ngukur diri kita nafkah itu, kita harus punya prinsip apa sebenarnya kaya dan apa sebenarnya miskin. Dari mana itu kaya, dari mana itu miskin gitu loh. Jangan kita bilang ini semuanya karena usaha saya. Ini semuanya karena kita lagi dikutuk Allah, jangan gitu. Ya. Coba kita lihat dulu surat Al-Isra ayat 30. Ya, jadi saya janji 2 ayat dan 2 hadis lagi nih. Ya, surat Al-Isra ayat 30 bunyinya itu pernyataan Allah. Lihat. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dia udah ukur, dia udah setel, Pak. Udah ditaker nih. Untuk Pak Luli segini, Pak Paino segini, Pak Sugeng segini. Jangan komplain. Terserah Anda mau ingin kaya, ya usaha. Ya. Tapi jatah Anda itu tidak akan pernah sampai ke tangan Anda, ya. Kalau Anda nggak mencarinya, kan begitu. Ya. Jadi ini butuh kasab, tapi penentuannya ada di Allah. Dan itu pasti sampai pada Anda. Ya kan? Pasti sampai. Sebab ada prinsip, kalau engkau mau lari dari rezeki, seperti engkau lari dari mati, maka rezeki pasti mengejarmu. Itu kata Rasulullah. Seperti halnya mati mengejarmu. Orang nggak akan mati dulu sebelum sampai total semua rezekinya sampai di tangannya. Ya, jadi ada takdir seteguk aqua di samping kita di rumah sakit di ICU, belum kita minum. Padahal itu rezeki kita. Kita belum mati. Nunggu itu selesai kita minum baru mati kita. Terus saking telitinya Allah. Jadi Allah yang menyempitkan. Ada orang yang kerjanya cuma datang ke kantor, pakai dasi, naik Mercy, tanda tangan, meeting sebentar, pulang, gajinya 200 juta. Betul? Ada orang yang lembur kayak saya nih, berangkat nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari gitu. Gajinya gitu-gitu aja, Pak. Padahal keuntungan perusahaan gara-gara saya gitu loh kira. Ya. Kayak pabrik rokok Sampurna itu buruhnya yang bikin barangnya laku kan. Tapi Allah menakdirkan kamu memang kerjanya banyak, memang kerjamu seperti itu. Itu makomnya makom kasab namanya, makom usaha. Ya.
Ada orang yang makomnya ya udah bawaannya gitu. Udah bawaannya kaya ya udah gitu. Lahir dapat warisan. Ya. Ya. Allah yang paling tahu. Sebab Allah sendiri yang menciptakan kita tahu kalau kita dikasih kaya pasti kita sombong. Mesti kita berbuat maksiat. Allah tahu. Jadi Bapak yang sekarang nggak kaya, tolong yakini bahwa Allah membuat saya nggak kaya karena pasti kalau saya kaya, saya sombong. Nggak ada yang bisa nolak ini Pak, rumus ini. Nggak ada. Jangan bilang, gue kalau kaya pasti masjid itu keurus sama gue, nggak mungkin. Suratnya, surat 42, ayat 27. Apa sih? Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah pakai la-nya itu lam taukid. Ya, artinya lam yang menegaskan pasti, atau kalau bagi bahasa lain mesti pakai fakot gitu ya, pakai kot. Itu labaghaw, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menentukan apa yang dikehendaki dengan ukuran. Sungguhnya Dia Maha melihat, Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Ya. Jadi nggak usah kecil hati. Hidup di dunia ini nggak ada harta, yang penting cukup untuk hidup. Dia paling tahu deh kalau mengenai ukuran itu. Dan kita terhibur memang. Kata Nabi, orang yang banyak harta di dunia, miskin pahala di akhirat. Kecuali siapa? Hadis nomor 20. Mudah-mudahan nyari nafkahnya semangat habis ini ya. Dari Abu Dzar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang banyak harta adalah yang miskin pahala pada hari kiamat. Orang banyak harta di dunia, miskin pahala di hari kiamat. Illa, kecuali man a'tahullahu khairan fanafa'a fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khairan. Kecuali orang yang Allah berikan kebaikan hartanya, lalu dia membagikan ke kanan, kiri, ada depan, belakang, serta berbuat baik dengannya. Tidak pernah membelanjakan untuk maksiat, tapi loman. Semua terpenuhi. Istri, anak, orang tua, kerabat, semuanya. Baru dia banyak harta di dunia, banyak pahala di akhirat. Jadi kadarnya seperti itu Pak. Makin kaya Bapak, makin banyak titipan nafkah untuk orang di sekitar Bapak. Yang Bapak tahu sendiri siapa itu, udah disebut tadi gitu loh. Baru ukurannya turun agak banyak ya. Ya. Nah, terakhir sekali, bersyukur dan merasa cukup. Hadis terakhir, hadis nomor 21. Man asbaha minkum, ya, aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quwwatu laumihi ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian sudah merasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Udah dong, nggak usah minta tambah lah gitu ya. Cukuplah itu aja qanaah. Aman, disenyumin istri. Ya, kalau bisa begitu Pak. Kita tuh kalau lahir ke dunia itu disayang orang tua. Ya, ntar gede dikit disayang istri. Waktu udah tua dikit mau mati disayang malaikat. Waktu ntar dia yang menghisap disayang Allah. Yang orang yang apes, ya, waktu kecil diomelin orang tua. Gede dikit diomelin bini. Udah mau mati diomelin malaikat. Apa yang menghisap diomelin Allah. Pak. Ya.
gara-gara pelit dari nafkah ini. Demikian. Itulah Pak, kalau bicarain nafkah kan panjang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada yang nyangkut dikit. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa usikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.